Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah al-ulama al-ahibba fillah, arifin, mohon maaf lahir dan batin. Ikhwah fillah, persoalan terbesar bagi umat Islam saat ini yang mengalami kekalahan di semua lini politik, ekonomi, sosial, budaya, militer, bahkan semua aspek kehidupan. Karena umat Islam telah meninggalkan Islam, meninggalkan Al-Quran dan Sunnah. Dan sampai puncaknya adalah krisis ukhuwah, bukan hanya bagi umat Islam, bahkan bagi ulamanya sendiri. Ikhwah fillah, kenapa kita nggak punya haibah, prestise di dunia, di negeri sendiri? Pada lingkungan kita sendiri kita nggak punya haibah, karena kita nggak punya al-quwah, kekuatan. Kenapa nggak punya al-quwah? Karena nggak punya wahdah. Kita sejujurnya kita belum bersatu. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Kesannya saja, retorikanya kita bersatu. Sebenarnya kita masih ingin eksis dengan jati diri masing-masing, mazhab masing-masing, pendapat kelompok, organisasi masing-masing. Kenapa kita nggak punya wahdah? Ya, karena kita mengalami yang disebut dengan ukhuwah. Saling cinta karena Allah, saling tolong karena Allah, saling menghargai karena Allah, saling mendoakan karena Allah, saling mendukung karena Allah, saling menutupi aib karena Allah. Kadang tidak perlu duduk bersama, tapi hati bersama itu jauh lebih utama. Dan tentu jauh lebih afdal duduk bersama dan hati kita bersama. Seperti sholat berjamaah. Nah, kenapa tidak mengalami kekuatan ukhuwah itu? Karena kita mengalami krisis iman. Allah ridhonya, rahmatnya, ampunannya, hidayahnya, berkahnya, Rasulnya, akhiratnya bukan menjadi tujuan dan orientasi dalam setiap aktivitas kita. Maaf, mungkin ini terlalu kasar. Bahasanya agama tapi hatinya dunia. Wa asaitum min ba'di ma arakum ma tuhibbun. Kelumpuhan terjadi bagi umat Islam dan terutama para juru dakwah adalah karena mereka lebih melihat ghanimah ketimbang ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Ikhwah, kalau Allah dan Rasul dan akhirat menjadi tujuan dan orientasi dalam setiap harokah dakwah kita, maka kita akan mengedepankan, mengutamakan dakwah. Itu yang menjadi skala prioritas, main goal dalam semua aktivitas kita. Dakwah, dakwah, dakwah. Tanpa diundang pun dakwah. Kita menunggu undangan baru dakwah. Ulama yang terbaik itu ulama air hujan, yang menghujani siapapun. Minimal ulama mata air yang orang datang rindu kepadanya.
Jangan jadi air pam. Air pam itu kalau nggak diundang nggak keluar dia. Kalau nggak dibayar nggak keluar dia. Nggak siqah dalam dakwah. Memilah-milih dalam dakwah. Akhirnya retorika saja. Intinya dia mencari duit. Ini ngamen, ikhwah. Atau menjadi juru dakwah air comberan, munafik. Dia berbuat maksiat. Kabura ma'atan innallahi an taqulu ma la taf'alun. Nah, dakwah kita utamakan. Nah, kita berkumpul karena mengutamakan dakwah. Kita bisa bersama karena mengutamakan dakwah. Jadi benang tasbih, walaupun bijiannya warna-warni, kalau benangnya adalah dakwah, kita akan bisa bersama, ikhwah. Islam bisa berkembang karena dakwah. Rasul menyebarkan dakwah, lalu lanjutkan para sahabat. Sahabat wafat, tabi'in, lalu salafus saleh. Dan kita bisa begini pun juga karena dakwah. Maka dakwahlah utamakan. Dimulai dakwah pada diri sendiri, fardiyah, ahliyah, keluarga kita. Lalu sahabat-sahabat kita. Lalu khususnya orang-orang penting. Lalu ijtimaiyah, tabligh, ta'lim. Kemudian umumnya, siapapun didakwahi tanpa merasa paling suci. Kemudian kalau dakwah yang menjadi prioritas, maka yang kedua adalah ukhuwah. Nah, buahnya dari orientasi dakwah itu ukhuwah. Banyak kita berbeda paham dengan kawan-kawan yang misalnya Arifin, ada yang bidahkan zikir, Arifin sayang pada kawan-kawan yang bidahkan zikir. Nggak ada masalah. Nggak penting perbedaan itu, yang penting ukhuwahnya, yang penting dakwahnya. Hanya karena perbedaan kunut. Nggak penting perbedaan itu, yang penting dakwahnya, ukhuwahnya. Nggak penting zikir berjamaah itu, yang penting umat itu bertaubat dan sebagainya, itu yang penting. Jadi hal-hal yang kecil yang masih persoalan furu'iyah bukan asliyah, kecuali yang sudah difatwakan jelas, bayan, clear oleh Majelis Ulama Indonesia. Ada yang kita bersama, ada yang kita tidak bisa bersama. Nah, kemudian yang ketiga, kalau sudah dakwah yang menjadi prioritas, maka ukhuwah. Kalau iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau Allah menjadi tujuan kita, na'budu, kami beribadah bersama. Kami mohon pertolongan kepada Allah. Kami, bukan aku, kami. Aku, kamu lebur menjadi kami. Soffan ka'anna bunyanu marsus. Nah, kemudian yang ketiga, maslahah. Kalau sudah ukhuwah, maka kemaslahan jadi yang dikedepankan. Masalahnya apa? Kita di samping Masjid Az-Zikra ada musola yang berbeda, yang mereka tidak sependapat dengan speaker, aspek ya, anti speaker. Musolanya hancur, bocor, kita bangunkan. Subhanallah. Nggak ada masalah, speaker nggak speaker. Masalahnya untuk umat, biar bisa sholat di musola itu. Ya. Allah. Nah, ini kemaslahan yang harus dikedepankan. Setelah ukhuwah dan prioritas dakwah. Maka Arifin bahagia sekali. Walaupun keadaan hanya bisa melewati ini, tapi Arifin menyayangi semua ayah, ikhwah fillah, kawan-kawan, juru-juru dakwah. Ini saatnya bukan lagi retorikaan, bukan main-main lagi dakwah, bukan lagi eksis dirian lagi. Nggak perlu lagi GR dengan pujian, nggak perlu sakit hati lagi dengan hinaan. Saatnya kita menjadi teladan bagi umat.
jadi mata air, jadi cahaya. Apa yang di hati itu yang dipikirkan, apa yang dipikirkan itu yang diucapkan, apa yang diucapkan itu yang diamalkan. Istiqamah, siqah, lahir batin taat kepada Allah Jalla Jalaluh. Figur teladan bagi umat. Tidak main-main, tidak lagi menjual-jual main-main kata. Penuh dengan gaya-gaya. Nggak perlu takut lagi dengan caci makian, hinaan, gosip. Dakwah liyuhiqal haqqa yubital batila walau karihal mujrimun. Keniscayaan akan dicaci maki oleh orang mujrimun itu. Fitnah itu memang menyakitkan, kotoran. Tapi bagi orang beriman dia bisa olah menjadi pupuk yang menyenangkan. Pupuk yang menyuburkan keimanannya. Ibadur rahmanil ladzina yamshuna ala ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salam. Ketahuilah ikhwah, yang paling pantas berdakwah itu siapa? Hamba Allah yang istiqamah, yang tidak main-main dengan kata-katanya. Makanya surah Fussilat innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu. Lihat setelah itu, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Mereka yang istiqamah lalu mereka berdakwah. Ikhwah, al-lugha al-mazruqah. Bahasa itu rasa. Umat itu bisa merasakan mana main-main kata, mana yang serius dalam berdakwah. Mana yang istiqamah. Mana yang dalam setiap kata-katanya benar-benar tulus mencintai umat. Maaf ikhwah kalau Arifin menyampaikan ini. Inilah keadaan sekarang. Mudah-mudahan Arifin dan semua ikhwah Allah bersamakan dalam ridhonya, dalam rahmatnya, dalam ampunnya, dalam hidayahnya, dalam berkahnya, dalam harakah dakwahnya. Kita bersama. Walaupun tidak harus duduk, kita bersama. Satu saat kita duduk bersama, lalu kita bersama-sama. Puncak perjuangan kita adalah tegaknya syariat Allah di negeri yang kita cintai ini. Dan tegaknya khilafah Islamiyah. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Banyak salah Arifin. Uhibbukum fillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Give thanks to Allah for the moon and the stars. Praise Him all day for what is and what was. Take hold of your iman, don't give in to shaitan. Oh, you who believe, please give thanks to Allah. Allahu Ghafoor, Allahu Rahim, Allahu yuhibbul muhsinin.